Halo, lagi mau coba kasih ilmu yang saya pelajari nih, yaitu saya belajar cara belajar. Nah, kebetulan saya beragama Konghucu, jadi yang saya sampaikan nanti berdasarkan tuntunan dan ajaran dari Nabi besar saya, Nabi agung saya, Taising Cising Siangsu Konghucu. Konghucu di ajaran agama Konghucu, Nabi menjelaskan dan menganjurkan kita untuk kami untuk selalu belajar, karena alasannya nanti banyak. Salah satunya secara spiritual juga, karena kita salah satunya makhluk ciptaan Tuhan. Kita mempunyai firman, kita telah difirmankan oleh Tuhan untuk menjadi manusia. Tapi nanti lebih detailnya, lebih dalamnya lagi, apa aja sih? Nah, ini cara belajar menurut agama Konghucu seperti itu. Oke, kita start. Yang pertama yang akan didapat kali ini, saya mau menjelaskan alasan kenapa kita belajar. Nah, jadi ini nanti bisa dipraktekkan atau bisa jadi rujukan juga buat semua orang sih yang nggak beragama Konghucu aja. Soalnya yang saya jelasin sih nanti kebanyakan juga yang sedikit masalah spiritualnya sih. Jadi banyakkan filosofinya. Jadi kalau pada bagian agama Konghucu itu ada bagian filosofi, itu mengajarkan manusia bagaimana menjadi manusia seutuhnya, intinya seperti itulah. Ini yang cara belajar ini yang saya jelaskan itu bagaimana cara menjadi manusia menurut ajaran Nabi Konghucu. Alasan pertama, alasan kenapa belajar. Yang kedua, nanti alasan kenapa sih kita kok susah dan malas kalau mau belajar lah ini. Kadang kita mau tahu kenapa sih kita nggak tahu nih kenapa. Itu benernya udah sama Nabi juga udah diprediksi. Ini alasan kenapa orang susah dan malas belajar. Itu Nabi Konghucu udah prediksi 2500 tahun yang lalu. Dia udah menyampaikan hal ini. Kemudian yang ketiga itu 3 metodologi belajar. Jadi metodologi atau cara yang diajarkan oleh Konghucu gini. Konghucu mengajarkan kita untuk belajar. Tapi caranya gimana lah ini? Ini metodologinya. Ada 5 urutannya, nanti saya jelaskan juga. Kemudian kita akan dapat mindset cara belajar menurut agama Konghucu itu gimana. Jadi apa yang harus dipegang teguh, apa yang harus disuntikkan dulu lah kasarnya, diinjek ke otak kita. Oke, kalau belajar itu ini mindsetnya seperti itu. Kemudian efek setelah kita belajar, faedahnya apa, itu nanti dijelaskan secara perinci. Oke, pertama kita start dari kenapa kita harus belajar. Saya ambil 2 ayat, Yong 19 ayat 10 dan Lungi 19 ayat 7. Yang pertama, karena kita makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki sing watak sejati. Jadi kita bertujuan untuk mempelajari watak sejati kita itu bagaimana sih, atau Tuhan memfirmankan kita itu untuk apa sih. Nah, itu makanya kita harus belajar. Yang kedua, agar kita berkebajikan. Jadi kalau kita udah memiliki kebajikan, akhirnya kita bisa mengambil keputusan keluar. Nah, itu semua harus ada proses belajarnya. Kalau berkebajikan aja tapi nggak ada proses belajar, nanti efeknya ada apa, saya jelasin ke belakang. Suka belajar menurunkan kita kepada kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas menekatkan kita kepada cinta kasih, dan rasa tahu malu menekatkan kepada berani. Bijaksana, cinta kasih, dan berani, saya garis bawahi 3 kata ini, itu adalah tripusaka agama Konghucu. Jadi yang dikejar atau bukan dikejar ya, yang selalu dipegang teguh oleh para umatnya, itu ada tripusaka, adalah bagaimana kita hidup bisa bijaksana, bagaimana hidup kita bisa bercinta kasih terhadap sesama, dan bagaimana kita bisa selalu berani. Jadi berani itu bukan berani yang sembarangan, berani yang harus tahu rasa malu, seperti itu. Nah, salah satu tripusakanya kan kebijaksanaan. Untuk mencapai kebijaksanaan kita harus suka belajar. Jadi itu kenapa harus belajar menurut agama Konghucu. Kemudian yang kedua, saya ambilkan dari Lungi, ini salah satu seperti kayak puisi sih. Beratus tukang itu dengan mempunyai tempat bekerja barulah dapat mencemurahkan hasil. Jadi tukang-tukang kalau ada tempat kerja baru kan
bisa menghasilkan sesuatu, tapi kalau nggak ada tempat kerja dia nggak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi harus ada tempatnya. Nah, itu seperti seorang kuncu. Kuncu itu sebutan untuk umat Konghucu yang selalu berada di jalan yang suci, dalam arti selalu mempelajari, selalu menjalani juga ajaran-ajaran Nabi Konghucu. Itu kami menyebutnya seorang kuncu, seorang yang budiman. Itu disebut kuncu. Kuncu dengan belajar baru dapat mencapai jalan suci. Jadi seorang kuncu harus selalu mencapai jalan, bukan selalu harus, tujuannya untuk mencapai jalan suci. Untuk mencapai jalan suci itu ya harus belajar. Jadi itu paling enggak 2 ayat agar pegangan bagi umat Konghucu. Kenapa harus belajar? Karena ya kita harus mencapai jalan suci. Jalan sucinya Konghucu apa nanti dijelaskan juga. Oke. Next, tingkatan orang berkebajikan. Jadi gini, tadi untuk belajar kan kita akhirnya bisa bajik. Nah, bajik itu nanti ada tingkatannya. Kalau untuk Konghucu itu di Lunki 16 ayat 19. Yang pertama, sejak lahir sudah bijaksana. Ini biasanya nabi, mereka mendapatkan kewahyuan. Jadi mulai lahir mereka orangnya udah berkebajikan. Yang kedua, tingkatan kedua, belajar dulu baru bijaksana. Nah, ini jadi yang tadi disampaikan, banyak orang umum belajar dulu baru bijaksana, orangnya mas suka belajarnya baru bijaksana. Yang ketiga, sengsara dulu nih, susah-susah, miskin, jatuh, dibohongin orang, lalala, bla bla, lalu insaf, insaf baru mau belajar. Jadi tunggu insaf dulu, baru kena pukulan berat dulu, baru dia belajar. Makanya ini belajar adalah pengalaman yang paling baik menurut saya sih. Enggak, itu belajar adalah guru yang belajar ada guru yang baik, karena gitu. Enggak, kadang belajar itu pengalaman itu guru yang buruk. Soalnya kita harus menanggung dulu sengsaranya baru kita mau belajar. Kemudian yang keempat, sudah menanggung sengsara tidak insaf, untuk belajarnya keempat paling rendah. Jadi udah sengsara enggak insaf juga, akhirnya enggak belajar. Intinya itu. Jadi tapi itu masih disebut orang berkebajikan. Jadi yang tingkatan keempat ini, walaupun orang itu tidak belajar, tapi dia tetap disebut berkebajikan. Jadi gini, ada konsep di Konghucu, orangnya bajik tapi nggak mau belajar. Itu nanti efeknya apa atau hasilnya seperti apa. Tapi buat agama Konghucu, walaupun dia nggak mau belajar, dia tetap orang berkebajikan. Jadi tingkat berkebajikannya ada tingkatannya, ya ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tetap dibilang bajik tapi nggak mau belajar. Itu ada nanti. Dan efeknya apa? Itu nanti ada. Tunggu ya. Kemudian alasan kenapa kita kadang susah dan malas belajar. Nah, ini kan penyakit nih. Kenapa kok susah dan malas belajar? Pertama, tidak menghargai dirinya sehingga tidak berwibawa. Jadi dia diri sendiri tidak mau menghargai dirinya. Padahal untuk biar berwibawa itu jelas bukan karena barang, bukan karena kekayaan, karena uang atau apa, tapi karena ilmunya. Jadi kalau walaupun dia bajunya compang-camping jelek tapi ilmunya tinggi, ya dia tentu akan berwibawa, tentu akan mengeluarkan terpancar auranya, pengetahuannya tinggi. Tidak tahu kalau belajar menjadikan teguh. Jadi gini, di proses belajar sebelum proses jadi kebijaksanaan, dia akan menjadi teguh imannya. Jadi kalau dengan belajar, kita baca kitab suci atau berpengetahuan tentang pendidikan, ilmu pengetahuan alam seperti itu, dengan gitu kita menjadi pintar, akhirnya kita teguh. Oke, ternyata ini maksudnya dan ini yang harus dilakukan seperti itu. Yang ketiga, tidak mengutamakan sikap satya dan dapat dipercaya. Jadi belajar pun itu sikap satya itu kayak susila ya. Jadi terhadap Tuhan itu satya, dapat dipercaya itu terhadap sesama manusia. Jadi mengutamakan sikap satya, dengan proses belajar kita baru bisa menghormat kepada Tuhan. Kalau tidak ada proses belajar, bagaimana kita bisa menghormat ke Tuhan? Yang dihormatin caranya bagaimana? Kita nggak tahu, kan harus proses belajar. Maksudnya seperti itu. Kita pergaulan juga, kalau kita nggak ada proses belajar, ya kita nggak bisa bergaul. Itu teman ngomong kayak apa juga kita nggak paham. Soalnya apa? Nggak ada proses belajar. Mesti kalau mau temenan atau kalau nggak gitu mau masuk suatu lingkungan, kita harus ada belajar. Di samping itu ada ilmu pengetahuan, baru kita bisa masuk ke proses berteman, sehingga semua ucapan kita dapat dipercaya. Berkawan dengan orang yang tidak seperti dirimu, akhirnya apa? Kalau kita gini, maksudnya kita kan maunya niatnya belajar nih, tapi terus lingkungan kita itu malas-malasan, kalau bilang sekarang kaum berbahan ya kan, jadi banyak yang berbahan, jadi
kita buat mau proses belajar itu nggak bisa. Jadi kadang kalau kita lihat tuh, kenapa ya aku kok males ya, lihat lingkungan orang yang mau belajar nggak oke, cari yang lingkungannya belajar, maksudnya seperti itu. Jadi lingkungan, kemudian tujuannya belajar seperti apa dan kenapa harus belajar sudah saya jelaskan. Yang terakhir, takut memperbaiki jika salah. Jadi gini, kita tahu ini salah, akhirnya malas memperbaiki. Kalau mau memperbaiki kan harus ada proses belajar. Oh ternyata gini ya, supaya nggak salah lagi gimana caranya, itu dipelajarin semua. Nah ini 5 alasan kenapa kita kadang susah dan malas belajar. Ini diambil dari Lungi bab 1 ayat 8. 5 langkah metodologi dahsyat. Dan kenapa dahsyat? Karena ini metodologi 2500 tahun lamanya. Ini yang dipakai sendiri oleh Nabi Konghucu untuk mendalami dan mengembangkan ajaran agama Konghucu. Jadi metodologi ini pun masih belum ada yang terbantahkan. Maksudnya dalam arti di dunia ini yang paling the best. Selama ini saya cari metodologi belum ada yang ketemu sih yang bisa mendekati aja agak susah. Ini udah the best, agak lebih sih, atau emang pengetahuan saya yang kurang, atau saya udah memang cocok sih sama metodologi ini. Oke, semoga yang lainnya juga cocok ya. Yang pertama, metodologinya banyak-banyaklah belajar. Nah ini, belajar itu bukan cuman sekali 2 kali, tapi terus. Soalnya apa? Ilmunya ini besar, luas banget. Belajar ini ketemu ini, belajar ini ketemu ini. Suruh banyak. Cara belajar juga banyak, nggak harus menulis, membaca, menonton, banyak caranya. Tapi ada satu metodologi selanjutnya cara belajarnya, yaitu pandai-pandailah bertanya. Jadi untuk bertanya itu harus pandai. Sebelum kita nggak boleh melemparkan di agama Konghucu, ajarannya tidak boleh melemparkan pertanyaan yang bodoh, kasarnya kayak gitu. Mau tanya 1 tambah 1 berapa? 2. Nggak usah ditanya dong, 2 dikurangi 1 berapa? Itu muter aja nanti ketemunya. Akhirnya kelihatan orang ini tidak berpendidikan, asal tanya, dan dia sebelumnya tidak melakukan metodologi langkah pertama, yaitu banyak-banyaklah belajar. Jadi orang bisa bertanya itu karena dia udah belajar di belakangnya. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi belajar terus, buntu kan satu, baru tanya. Diatur pertanyaannya biar orang tidak merasa kecewa atau dipermainkan. Itu pengaruh. Jadi bertanya ini kan kelasnya berarti kan pada orang yang lebih muda atau mungkin lebih pintar, lebih berpengalaman, atau lebih yang dituakan. Kita harus pandai supaya menghormati untuk narasumber kita. Yang ketiga, kemudian setelah kita dapat jawabannya, kita dapat ilmunya dari belajar, kita haruslah hati-hati memikirkannya. Kalau tidak hati-hati, kita akhirnya salah menilai mana yang baik, mana yang jelek. Jadinya mana yang dulu, mana yang nanti dulu. Seperti itu, harus hati-hati memikirkan, dipikir, oke, ini yang baik, ini yang bisa diambil. Ini yang ini saya catat dulu, soalnya saya nggak ngerti, saya harus kembali lagi ke metodologi nomor 1, banyak-banyak belajar dulu. Setelah saya dapat, saya baru bertanya, apa benar ini? Oke, ya benar. Baru tahap 3 lagi memikirkannya. Kemudian nomor 4 jelas-jelas menguraikan. Jadi setelah dipikirkan, dipisah ini satu-satu. Oh ini A, ini B, ini C, ini C, D. Jadi kalau kondisinya seperti ini, saya harus gini. Kalau kondisinya seperti ini, saya harus ini. Itu diuraikan, jelas. Jangan sampai dipukul satu rata. Setelah dipikirkan, oh ini yang paling benar. Kemudian salah menguraikan, dihajar semua rata ke semua kondisi, seperti itu nggak bisa. Yang kelima, sungguh-sungguhlah melaksanakan. Inilah puncak dari proses belajar. Kalau tidak dilaksanakan, percuma. Nah, jadi dalam proses belajar, tahap kelimanya adalah harus sungguh-sungguh melaksanakannya, agar proses belajar itu tersebut bisa terwujud dalam proses kebijaksanaan kita, sehingga kita lebih paham lagi nih firman Tuhan seperti apa. Nanti dalam proses sungguh-sungguh melaksanakan, jangan lupa, sungguh-sungguhlah juga banyak belajar. Jadi ini muter, 5, 1, 2, 3, ini nggak berhenti ini. 5 balik lagi ke 1, muter, tapi jangan dibalik. Habis banyak-banyak belajar langsung jelas-jelas menguraikannya. Nah ini bahaya juga. Jadi hati-hati dalam memikirkannya, muter ini terus. Ini nggak bisa lompat-lompat, tapi nggak bisa juga dihilangin salah satu. Jadi semua sinergi. Itu metodologi dahsyat. Selama ini saya pakai ini, jadi belajar pun harus banyak. Pertanyaan pun harus pandai, mikirin harus hati-hati, menguraikannya harus jelas, dan melaksananya kan harus sungguh-sungguh, jangan setengah. Seperti itu. Soalnya apa? Kita udah teguh, udah tahu apa yang
hasil dari belajar seperti apa. Ini ada di Lungi bab 19 ayat 19. Dan ini ayat gacoan bahasa Jawa, gacoan apa ya bahasa Indonesianya. Ayat ultimate, Lungi 19 ayat 19, metodologi dahsyat. Ini kalau di buku susu yang lama itu halaman 69, dah saya ingat 69 itu agak negatif juga, cuman ngingetnya jadi gampang. Ya, jika belum berhasil jangan dilepaskan. Jadi gini, dari proses yang sebelumnya kan ada banyak-banyak belajar, pandai sampai kelima itu banyak-banyak belajar. Sampai kapan banyak belajarnya? Pandai-pandai bertanya, sampai kapan banyak bertanya? Nah, ini dijelaskan di sini. Jika belum berhasil, dalam metodologi jangan dilepaskan. Saatnya kapan? Oke, ini saya jelasin sebelah kirinya, sebelah kanannya acuan jangan dilepaskan. Sebelah kiri metodologi belajarnya, banyak-banyaknya belajar. Kapan banyak-banyak belajar nggak boleh dilepas? Kalau belum didapat. Jadi saya nih mau mempelajari tentang COVID-19 nih, saya kejar. Kok nggak dapat ya? Tak cari di sini nggak dapat ya penjelasannya. Jangan dilepas. Acuannya jangan dilepas. Belum didapat soalnya. Pandai-pandai bertanya, jika belum benar-benar mengerti, jangan dilepaskan. Jadi, tanya sekali lagi harus pandai, nggak boleh bodoh. Pertanyaan bodoh nggak boleh. Tanya, nggak pahamnya di mana, sampai ngerti. Kalau sudah ngerti, baru hati-hati kalian memikirkannya. Tetapi, jika belum dapat dicapai, jangan dilepaskan. Jadi gini, kita mikirin nih, tadi udah ngerti. Terus kita pikirin, oh berarti ini gini nih. Aduh, tapi kok gini ya? Nggak nyampe nih, otaknya nggak nyampe. Nah, jadi kita perlu mentor juga, perlu guru juga. Akhirnya kita bisa bertanya kepada beliau, tanya lagi ke atas lagi sampai mengerti, udah mencapai, mengerti, akhirnya bisa mikir, nah akhirnya bisa tercapai, akhirnya bisa ke step selanjutnya, jelaskan, menguraikannya. Tapi jika belum terperinci, jangan dilepaskan. Kita ada dapat data nih dari 1 sampai 10, tapi ternyata baru sampai 8, baru terinci 9-10, malas, udahlah nggak usah, lewati aja, langsung sungguh-sungguh melaksanakannya. Jangan dilepaskan, itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti dijelasin. Sungguh-sungguh melaksanakan, tetapi jika belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, jangan dilepaskan. Seperti ada ayat di sesu juga, jika kita ini lihat kondisi ya, maksudnya jangan dilaksanakan sepenuhnya. Jadi gini, ada ayat itu seperti ini. Jika ingin membuat lubang, ada lubang nih di jalan. Jika ingin ini diuruk nih, ditutupin semua lubangnya, belum selesai, jangan ditinggal. Tapi kalau bangun gunung, baru nih dapat 10 truk nih, bangun gunung, terus kepaksa nih, harus ada yang dilakukan lainnya, nggak apa-apa ditinggal. Bedanya apa maksudnya? Orang kalau udah 10 truk ya kelihatan kayak gunungan kan ya, kita bilangnya gunung lah. Tapi kalau kita yang nutupi kesalahan atau nutupi lubang-lubang, kalau nggak selesai juga akhirnya tetap lubangnya tetap banyak kan, nah itu jangan dilepaskan. Maksudnya itu sungguh-sungguh melaksanakan, mengurangi kesalahan kita, membenarkan kesalahan kita. Jangan, kalau belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, jangan dilepaskan. Ini ada di Lungi 19 ayat 20. Jadi ini next ayat setelah metodologi tadi, di bawahnya ada acuan seperti ini. Kemudian orang baik, nah ini di agama Konghucu pun dijelaskan bahwa kalau agamanya baik, itu belum tentu orangnya itu benar kalau nggak ada proses belajar. Jadi gini, orang baik kalau nggak ada proses belajar, tidak suka belajar atau TSB, kacau nanti. Kerjaan semua kacau, sikap tindak tanduknya kacau. Maksudnya seperti apa saya jelaskan. Sifat orang baik kan banyak tuh. Kita kasih kebijaksanaan, orangnya dapat dipercaya, orangnya jujur juga, orangnya berani, orangnya keras. Keras ini keras yang tegas ya. Itu kan baik tuh. Ciri-ciri orang yang baik. Tapi kalau tidak suka belajar, jatuhnya seperti apa? Orang yang bercinta kasih, tidak suka belajar, jadinya apa? Bodoh. Bodohnya apa? Misal nih, Pak, saya ada minta sumbangan, Pak, berapa? 100 juta, soalnya buat gini-gini. Gampang percaya. Karena dia hatinya cinta kasih banget. Humanismenya tinggi. Jadi akhirnya karena dia tidak suka belajar, nggak tahu ini orang bener apa enggak, gampang percaya, nggak tahu kondisinya seperti apa, dia bodoh. Kasih duitnya ngawur. Kasih 100 juta, kasih. Dia minta 1 M, kasih 1 M. Ada duitnya, tapi
beresiko nanti di belakangnya kerjaannya atau keluarganya tambah kacau. Ini nggak baik. Padahal orangnya baik loh. Ada orang emang baik tapi emang kurang belajar, akhirnya itu jadinya bodoh. Kalau orang bijaksana nggak belajar, jadinya apa? Kalut jalan pikiran, terlalu banyak pertimbangan. Bijaksana itu kan orangnya ngitung. Ini kalau gini kalau gini. Akhirnya ilmunya, pengetahuannya tidak mencukupi dia untuk mengambil keputusan. Jadinya pikirannya kalut, nggak bisa tidur, kayak gitu-gitu, bangun pagi langsung melek, nggak usah ngopi, langsung teng. Nah, seperti itu. Dapat dipercaya kalau tidak suka belajar, jadinya apa? Menyusahkan diri sendiri. Contoh, ada tukang kebun, dia orangnya baik, dapat dipercaya. Akhirnya sama bosnya, udah nih mundurin deh mobilnya itu, majuin ya, saya percaya sama kamu. Akhirnya kan dia susah, soalnya apa? Dia nggak suka belajar. Akhirnya dia nggak ngerti itu cara ngendarain mobil. Nah itu, kalau dia mau belajar, oh ternyata saya dipercaya nih sama bos saya buat nyetir mobil. Oke, saya sekarang belajar pak. Saya sebelumnya tidak bisa, maaf, saya minta diajarin pak. Nah seperti itu, harus suka belajar. Akhirnya diri sendiri tidak susah dan akhirnya dia dapat dipercaya. Ini nanti berlaku juga buat orang yang kerja di perusahaan atau apa, naik level, dikasih kepercayaan tinggi, itu berarti dia orangnya baik. Dari atasan melihat orang ini baik, dapat dipercaya, jadi saya kasih tanggung jawab lebih besar. Nah otomatis waktu dia dikasih tanggung jawab lebih besar, jabatan lebih tinggi, dia harus mau belajar, harus mengejar ilmunya. Ada orang jujur, tidak suka belajar, efeknya apa? Menyakiti hati orang lain. Terlalu jujur, aku bilangnya apa ya, pacaran misalnya, kemudian pacarnya itu jalan bareng, terus dia udah makeup 3 jam lebih. Wow, kan cewek kalau makeup 3 jam lebih. Terus tanya, udah ketemu, tanya, makeupku bagus nggak? Bagus sih, tapi itu jerawatnya kok kelihatan ya. Aduh, itu sampai pulang bete itu kan ceweknya, disakiti hatinya, itu diinget-inget. Nah itu nggak ngertian kayak gitu-gitu. Jadi kita harus mau pelajari juga tuh cewek kayak apa hatinya. Nah itu salah satunya contoh, agak kacau sih contohnya, nggak apa-apa. Nah ini berani. Barusan saya nggak belajar nih, jadi mengacau kan contohnya seperti itu. Ini kalau orang berani tapi tidak suka belajar, akhirnya apa? Ngawur, kacau, semua dibanting. Berani aja, orangnya berani itu baik loh. Orang berani itu baik. Ada orang takut itu jelek toh, sifat buruk lah. Orang berani baik, tapi kalau ada yang berani tapi mengacau ya, ini dalilnya cuma satu, tidak suka belajar. Kemudian ada orang keras, tegas, tapi nggak suka belajar, jadinya apa? Ganas, dia sikat semua dihajar, tua muda, anak kecil anak besar semua dihajar, saking ketegasannya luar biasa, ngawurnya. Seperti itu. Ini ada di Lungi 17 ayat 8. Jadi kalau lihat kanan, kok kenapa aku bodoh ya? Karena kamu terlalu cinta kasih, kamu kurang belajar. Nah, bacanya dari belakang kalau emang susah. Jadi kenapa aku pikiran kalut ya? Kabar baiknya kamu orangnya bijaksana. Kabar buruknya apa? Kamu tidak suka belajar. Kenapa aku kok susah sendiri ya hidupku ya? Karena itu, kamu lagi dipercaya nih. Bagus kan, good things. Tapi kamu ya harus bisa belajar. Aku sering menyakiti orang lain ya, itu tadi kurang belajar. Kenapa aku selalu mengacau dan selalu ganas ya? Karena kurang belajar. Bacanya dari belakang. Paham ya? Siap, lanjut. Mindset semangat belajar. Ini kita belajar harus selalu semangat nih. Ajaran Nabi Konghucu apa nih yang bikin kita selalu semangat? Nabi Konghucu mengutip di Tiong Yong 19 ayat 20 gini, orang lain dapat melakukan 1 kali, maka sendiri-sendiri harus melakukan 100 kali, 100 kali lipat. Kalau ada yang 10, berarti orang di sendiri 1000 kali lipat. Ini udah omongan Nabi Konghucu. Nabi Konghucu bilang gini apa? Bisa dilakukan nggak? Bisa. Sangat bisa. Karena mindset ini, belajar ini, itu bisa membuat orang berkembang. Kalau kita mau berkembang, kita bantu orang lain berkembang. Orang lain bikin 1 hari bisa bikin 1 mobil. Kita mikir 1 hari bisa 100 mobil gimana? Ya Pak, kita ngajarin orang. Kita belajar cara ngatur orang gimana, cara ngatur mesin gimana, akhirnya kita bikin bisa 100 mobil. Begitu juga akhirnya bisa 1000. Kalau 10.000 gimana? Ya bisa 1 juta. Terus lipat itu kalinya. Seperti itu. Itu ada di Tiongkok. Kemudian di Lungi, zaman dahulu orang belajar bertujuan membina diri. Lah ini ayat 2500 tahun lalu. Sampai sekarang pun harusnya orang belajar itu harus bertujuan untuk membina diri sendiri. Bukan
orang belajar bertujuan memperlihatkan diri kepada orang lain, bukan untuk memperlihatkan diri pada orang pamer. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu, bukan. Tapi untuk membina diri. Jadi diri sendiri akhirnya bisa terbina, terlihat terpancar dalam dirinya. Akhirnya dia bisa mempunyai wibawa dan bisa mengatur orang sehingga dia bisa berguna bagi orang banyak. Ada di Lungi 14:24. Sejak belajar dalam melaksanakan ini sedikit intermezzo, tapi ini dalam juga salah satu ada 3 dari banyak sanjak belajar dan cara melaksanakannya. Laksana dibelah, digigir, itulah cara belajar. Laksana dipahat, digosok, itulah cara membina diri. Betapa teliti dan tekun, itulah cara meluruskan hatinya. Di Taihak ini agak besar. Taihak itu bahasa Indonesianya ajaran besar. Tai, hak. Nah, laksana dibelah, digigir, itulah cara belajar. Ini cara apa? Cara memperlakukan kayu. Oke, filsufnya nanti ya. Dipahat, digosok, itulah membina diri. Ini cara memperlakukan giok. Kalau batu lah, kita bilang batu kan, kalau perhiasan zaman dulu giok. Betapa teliti dan tekun, itulah cara meluruskan hati. Ini cara melaksanakannya. Dalam proses belajar, kita dibelah, digigir. Seperti ilmunya bentuk. Dalam membina diri ini jadi proses belajar, kita belajar kemudian kita praktekkan kan, kita praktekkan membina diri itu tadi harus selalu digosok. Setelah dipahat harus digosok supaya apa? Tetap selalu mengkilat. Batu kalau nggak digosok lama-lama jadi buram, jadi harus digosok terus supaya kebajikannya bercahaya. Kemudian dalam meluruskan hatinya, dalam meneguhkan imannya, dia harus teliti dan tekun. Teliti, dilihat semua perkara dan kondisinya. Dan selalu tekun mengerjakan apa yang sudah dipelajarinya. Tujuannya untuk apa? Membina diri. Itulah untuk cara belajar dan melaksanakannya. Kemudian di Lungi, di dalam belajar, Lungi ini bahasa Indonesia sabda suci. Di dalam belajar, hendaklah seperti engkau tidak dapat mengejar. Jadi, wah capek ini saya, kejauhan ini, gak boleh gitu. Jadi kalau dalam belajar, wah ini kalau saya nggak belajar sekarang, nggak belajar mulai sekarang, saya nggak bisa-bisa. Yang nuntut, ini waktu hidup saya juga rata-rata manusia umur 100 tahun lah, kalau kita bilang 80 lah, maksimal lah. Dan nuntut ini kawan-kawan, kejar. Supaya apa? Supaya bisa lebih cepat mengerti firman Tuhan. Cepat menjadi manusia yang utuh lah kasarnya itu. Yang kedua, khawatir seperti akan kehilangan. Jadi selalu belajar terus, takut nanti ilmunya hilang. Seperti yang saya lakukan seperti hari ini, saya membuat sharing nih, saya nanti tempel di YouTube, saya khawatir hilang. Nah, makanya saya selalu belajar terus, saya bikin ini supaya nanti saya bisa dengar kapanpun pendalaman sampai mana sih iman saya, di mana sih pengertian saya sampai dalam apa. Ini nanti mungkin 20 tahun lagi akan berubah pola pemikiran saya seperti itu. Lungi 19:13, kalau memangku jabatan janganlah lupa memperdalam pelajaran. Ini yang tadi, kalau ada yang ikut perusahaan terus kemudian naik jabatan ataupun nggak naik jabatan, misal kita dalam sitel nih di jabatan sekarang udah lama setahun 2 tahun, kita harus tetap memperdalam pelajaran karena semua berubah, semua bertambah. Ilmu itu nggak bisa kita misalnya jago IT ya udah kita diem, udah bisa ini udah lulus Cisco ya udah diem, nggak bisa. Kita harus perdalam terus. Karena apa? Ilmu itu terbarukan terus, keluar terus, ada ini, keluar terus. Soalnya semakin pintar nih, keluar terus, ada aja. Soalnya apa? Kita nggak punya waktu cukup. Nah itu tadi balik lagi ke sana untuk belajar semua. Jadi nggak belajar aja kurang, apalagi kalau belajar kejar terus. Khawatir kalau kehilangan, ulangi lagi yang dulu kita pernah dapat. Udah pernah lulus jangan lupa. Kita ada kadang yang di posisi kuliah atau SMP, kita lihat turun ke bawah, kita lupa pelajaran SMP atau SMA. Kadang pelajaran SD juga kita lupa. Nah itu khawatir kalau kalian hilang. Makanya kita harus catatan itu penting banget. Seperti itu. Terus yang terakhir, dalam belajar jangan lupa melakukan tugas ini. Kita sebagai insan manusia punya tugas. Anak bantu orang tuanya, tugasnya apa? Misalnya bagian nyapu, bagian kora-kora, bagian apa, kan ada tugas tuh. Dalam proses belajar jangan lupa tugas-tugasnya itu. Banyak yang lupa waktu, soalnya belajar ini kan makan waktu. Kalau dia belajarnya kacau, ya akhirnya dia lupa waktu, akhirnya apa? Tugas-tugasnya terbengkalai. Percuma belajar pintar tapi dia tidak dapat melakukan. Ingat, puncak kebajikan dari proses belajar adalah sungguh-sungguh melakukannya. Kalau kita nggak ada action,
nggak bisa melakukan tugas-tugasnya, percuma, namanya kebajikan yang terbalik. Efek utama hasil belajar, ini efek, jadi faedahnya buat kita apa? Yang pertama, ini sesuai Lungi ya, jilid 1 ayat 7. Dapat menjunjung kebajikan lebih dari keelokan. Jadi kebajikan itu, tadi setelah ada proses belajar, akhirnya kita terpancar keluar, wah orang ini hebat nih, maksudnya seperti itu. Jadi tanpa dia memakai merek branding mungkin, tanpa dia di luar berpakaian mewah, tapi terpancar semua dari keputusan, ucapan, dan perilakunya. Itu efek dari hasil belajar. Kelihatan nih, dia belajar seperti itu. Yang kedua, dia dapat melayani orang tua dengan sekuat tenaga. Kalau kita nggak pintar, gimana kita bisa melayani orang tua? Contoh, orang tua misalnya, tolong nih, benerin lampu mati nih. Nah, takut nyetrum, takut apa, padahal kita kalau udah belajar, oh ternyata listrik ya harus dimatiin dulu. Kita bisa lihat lampunya putus, yang putus kayak apa. Kita bisa belajar juga tahu di mana beli lampunya, harganya berapa, cara pasangnya seperti apa, wattnya berapa yang harus dibeli. Itu contoh, salah satu contoh. Jadi kita bisa maksimal main orang tua butuh apa, kita bisa seperti itu hasil belajar. Yang ketiga, mengabdi kepada pimpinan, berani berkorban. Jadi gini, dengan setelah hasil proses belajar, pimpinan memberi tugas nih, saya kasih tugas ya, silakan berangkat nih. Kalau saya nggak belajar, saya takut pasti. Wah, saya takut saya nggak bisa melaksanakan tugas dari bos nih, pada pimpinan nih. Soalnya ilmu saya nggak cukup, saya nggak tahu. Seperti kayak COVID ini, saya jadi sales. Kemudian saya kurang nih pengetahuan gimana cara melindungi diri, cara meningkatkan imun. Jadinya nggak berani berkorban waktu. Wah, saya nggak berani kelilingan Pak, misalnya seperti itu. Saya nggak berani kunjungan pergi ke langganan Pak, seperti itu. Jadi kalau kita nggak ada proses belajar, ya bagaimana kita bisa mengadu kepada pimpinan, seperti itu. Kemudian keempat, bisa bergaul dengan teman. Nah, kalau kita mau punya kawan dan sahabat, ya kita harus belajar. Supaya apa? Ilmu kita ada, kita berkebajikan, akhirnya apa? Kata-kata kita dapat dipercaya. Kalau kata-kata dapat dipercaya, tentunya kawan dan sahabat akan berdatangan, akan banyak. Jadi kalau kita, kawan kok sedikit ya, sahabat kok sedikit ya, kadang kita kurang belajar. Soalnya apa? Ngertinya itu aja. Akhirnya teman yang bisa kita ajak ngobrol, yang bisa teman bisa percaya sama kita, ya temannya orangnya yang itu aja pengetahuannya, seperti itu. Penutup, belajar tanpa berpikir itu sia-sia, berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Ini ada di Lungi jilid 2 ayat 15. Ini ultimate juga. Jadi banyak orang belajar tapi berpikir tanpa berpikir. Jadi dia belajar tapi gak dipikir tadi kan salah satu metodologinya berpikir. Akhirnya apa? Sia-sia. Ilmunya cuman lewat aja. Kayak kita lihat TV. Oh ternyata itu di Jepang kayak gini ya, misalnya seperti itu. Tapi kita nggak mikir, oh ternyata di Jepang kayak gitu, saya harusnya gini juga, gini. Nggak dipikir, ya udah lewat aja, sia-sia lewat. Tapi berpikir juga tanpa belajar. Misal gini, saya mau ngambil air nih di sumur, tapi habis itu kita nggak pelajari, oh ternyata sumur itu gini. Akhirnya ngambilnya berbahaya, nggak pakai tali, nggak pakai katrol. Turun ke dalam sumurnya, wah kan tambah kacau. Tujuannya mau ngambil air aja sampai bahaya seperti itu, nggak ada proses belajarnya, seperti itu. Itu ada di Lungi 2 ayat 15. Contohnya banyak, tapi ini ultimate. 2 frase ini aja udah hebat. Bonus nih, nah ini cara belajar mendapatkan kedudukan. Jadi gini, buat orang-orang atau buat para tojin atau buat yang denger ini, kadang kan gimana sih supaya saya mendapatkan kedudukan di sosial atau di kerjaan atau di pemerintahan atau di apa? Ini ada rumusnya nih. Nah, Konghucu mengajarkan ada ayat juga tujuannya supaya gimana cara mendapatkan kedudukan. Nah, itu kita harus belajar. Belajarnya kayak apa? Seperti ini. Banyak mendengar. Untuk mendapatkan kedudukan, kita cara belajarnya harus apa? Banyaklah mendengar. Sisihkan, jangan banyak ngomong, banyak dengerin aja. Kemudian sisihkan hal yang meragukan dan hati-hati membicarakan hal itu. Setelah kisah, wah ini bener nggak ya?
Kalau nggak benar, ya kita jangan bicarakan. Seperti itu. Yang kedua, ya, makanya jangan banyak gosip ya ini. Hati-hati mendengarnya. Banyak mendengar, tapi sisihkan hal yang meragukan. Ini nggak pasti. Yang ini pasti, oke, itu diucapkan. Akhirnya apa? Kedudukannya naik supaya apa? Ya itu tadi dapat dipercaya. Kemudian sehingga akhirnya kalau yang kita ucapkan benar dapat dipercaya, dapat mengurangi orang lain menyalahkan. Jadi kalau kita kadang kok saya orang baru atau orang lama kok sering disalah-salahkan sama atasan atau salah, karena ucapan kita belum tentu benar. Masih banyak hal yang meragukan, banyak kayak apa ya, hipotesa gitu. Jadi yang kedudukannya kita nggak bisa naik-naik seperti itu. Banyak melihat, nah ini setelah mendengar, lihat, sisihkan yang membahayakan dan hati-hati menjalankan. Kita lihat, oh caranya seperti ini, dikasih tahu nih caranya seperti ini. Yang ini bahaya, nggak berani. Yang ini oke, bisa, saya masih bisa. Makanya hati-hati menjalankan. Begitu kita hati-hati menjalankan sehingga mengurangi kekecewaan diri sendiri. Waduh, tahu gitu nggak saya jalankan, tahu bahaya kayak gini, saya kurang hati-hati menjalankan. Nah, maksudnya itu. Tapi kalau akhirnya kita bisa dalam diri sendiri tidak kecewa, terus tidak mengurangi orang lain menyalahkan kita, tentu kedudukan kita akan naik. Yang ketiga, pembicaraan tidak mengandung kesalahan dan perbuatan tidak banyak menimbulkan kekecewaan. Itulah rahasia kedudukan. Jadi rahasianya untuk bisa mencapai kedudukan cuma dua. Yang diomong nggak salah, yang diperbuat nggak menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan dalam diri ya. Jadi otomatis kalau diri sendiri kecewa, orang lain pasti kecewa sama hasil kerja kita. Nyesel gitu loh. Aduh tau gitu tak lakuin. Aduh tau gitu nggak tak lakuin. Seperti itu. Jadi kedudukan cuma dua. Jangan sampai nyesel. Sama ngomongnya jangan pernah salah. Dah itu dua itu pegang dalam hati, dijamin kedudukan bakal naik. Oke. Ini ada di Lungi 2 ayat 18. Jadi cara bacanya seperti itu, melakukannya juga seperti itu. Sekian apa yang saya bisa sharing. Semoga ya sedikit sharing ini bisa membuka pengetahuan dan bisa menjadi tambahan wawasan, juga bisa menjadi tolak ukur saya apakah saya belajarnya juga udah benar, apakah saya juga masih perlu ada yang dirubah, ada yang perlu dikembangkan atau apa, juga itu semua balik lagi ke saya juga. Oke. Ini salam kebajikan, ini salam di agama Konghucu. Kalau bertemu sapa itu kata-katanya adalah Wei itu Tong Tian, itu hanya kebajikan, Tian berkenan. Artinya itu Tian cuman satu berkenannya, kebajikan kita. Dimana kita mendapatkan kebajikan dari proses belajar. Soalnya apa? Kita mau ngejar yang level 1 dari lahir udah bajik juga nggak bisa. Kita paling ngejarnya level 2 atau 3, jangan ke 4. Ya kan, ingat ya tadi yang kedua ya, belajar dulu baru bajik, atau nggak itu susah tersadar baru mau belajar baru bajik. Kita ngejar dua itulah. Itu aja juga kita melakukan tiap hari seumur hidup. Ini tadi Bete Tongtian artinya itu ucapnya Sen Juita, ya hanya beroleh satu, itulah Tuhan berkenan. Sampai jumpa, dan semoga saya terbuka pikirannya membuat sharing-sharing lainnya. Oke? Ini nggak saya edit, tempel gini aja. Thank you.